Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, kita hari ini ketemu lagi ya di hari yang cukup berbahagia. Marilah kita sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan di kelas itu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Berdoa selesai. Oke, kabarnya hari ini baik semuanya ya. Baik, Pak. Ini ada pembicaraan yang merasa. Oke, nah sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita hari ini akan membahas tentang ini, yaitu mengenal komponen-komponen esensial dalam sebuah desain brief. Karena kemarin kita sudah membahas branding dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kalian hafal nomor absen kalian nggak? Hafal. Oke, sebelum dimulai saya absen dulu. Nanti silakan. Kan 5 bebek. Oke. Kalau membalapkan 5 bebek, nanti bebek yang finish duluan itu nanti ketika saya panggil absen 1, absen 2, absen 3, absen 4 sampai absen 5. Silakan yang finish duluan itu bilang yang lainnya hadir. Yang finish duluan bilangnya kwek gitu ya. Oke. Dan kelipatannya. Paham? Ya, misalkan yang finish nomor 2 berarti 1, nomor 1 hadir, nomor 2 kwek, nomor 3 hadir, nomor 4 hadir, nomor 5 hadir, nomor 6 hadir. Absen 2, 4 kwek. 4 kwek. 6 hadir, 6 kwek. Ya, kalau 2. Kalau 5 berarti 5 dan kelipatannya. Kalau 4 dan kelipatannya. Oke, berarti silakan yang nomor 4 dan kelipatannya, berarti 4, 8 dan sebagainya bilang kwek ya. Oke. Absen 1, 2, 3, 4, kwek. 5, 6, 7, 8, kwek. 9, 10, 11, 11 ada maksudnya. 11 itu dia tidak masalah. 12. Oke, semuanya sudah absen ya. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah komponen-komponen esensial dari desain brief itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kan kalian mungkin pernah lihat, kemarin kita juga sudah bahas di materi sebelumnya, yaitu kalian mengenal beberapa logo atau beberapa brand yang melakukan sebuah perubahan. Artinya mereka sedang melakukan sebuah rebranding. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa perusahaan yang dari mereka awal berdiri sampai dengan hari ini, mereka melakukan beberapa perubahan terhadap branding mereka. Di situ ada Starbucks, ada McDonald, dan ada Pepsi. Tiga perusahaan yang cukup besar dan mendunia ya. Yang mungkin ya seperti yang sudah kita tahu, kita sebagai muslim juga harusnya jarang lah beli-beli di tempat seperti ini. Selain untuk saudara kita di Gaza juga, itu mahalnya juga minta ampun. Kalian beli Starbucks 1 minggu sekali, terus kayak kalian bisa makan 1 bulan. Oke. Kira-kira kenapa perusahaan-perusahaan itu melakukan sebuah perubahan logo untuk membuat mereka lebih bisa eksis lagi di tempat ini? Kira-kira kita bisa menjawab? Selesai. Saat
Mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman atau tren yang baru mungkin. Oke, jadi mereka melakukan sebuah perubahan bentuk logo untuk mengikuti zaman ya. Oke, good, terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Saya kira desainnya mungkin lebih simpel dan lebih masuk di era sekarang. Oke, baik, memang kalau di situ kita lihat di perubahan logonya memang dari yang cenderung agak ribet menjadi lebih simpel ya. Oke. Itu adalah sedikit dari jawaban teman kalian. Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah mengikuti tren yang sesuai dengan minat masyarakat yang cenderung selalu berkembang, dan yang kedua adalah biar lebih simpel. Karena simpel itu cenderung lebih mudah diingat. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian tahu, rebranding itu bukan hanya untuk mengubah image suatu brand, tapi kadang-kadang yang namanya perubahan itu bisa diterima dan bisa gagal atau tidak diterima oleh konsumennya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini ada beberapa yang harus kalian bisa ya, harus kalian ketahui, harus kalian mengerti setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan bisa menjelaskan komponen-komponen apa aja dari sebuah desain brief. Kemudian kalian nanti akan diskusi kelompok. Kalian nanti akan mendiskusikan dari komponen-komponen desain brief itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah kalian nanti akan membuat sebuah desain brief untuk teman kalian. Jadi seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi, kalian mungkin mengenal sosok ini ya. Bapak, Sosok ini. aku bocah. Seniman bocah. Konten-kontennya selalu berisi tentang dia bagaimana merebranding atau mengubah sebuah logo. Kita cek dulu ya, ini yang universal logo 80 tahun RI kemarin. Coba kita play. Rilisnya logo RI ke 80 karena banyak banget yang mau main di dialognya. Dan jujur logo ini modern pak. Dia pun tidak mau komen atau mengkritik logo. Kalian kalau mau ikut saya bayar seperti ini harganya cuma ya. Brainstorming kita sketsa. Udah pernah membuat seperti ini? Kita serius membuat sangat abstrak dan modern dan melalui seperti ini. Jujur ini sebenarnya simpel ya, tapi terlalu membingungkan dan tidak ada sebuah kemudahan logo ya. Mungkin tidak perlu untuk dia lebih mudah. Kita melakukan bentuk yang lebih mudah langsung proses berupa skema tidak hanya sebagai momen sejarah, tetapi sebagai gerakan yang terus hidup diarahkan oleh semangat kolektif menuju masa depan yang lebih baik. Dari hari Republik Indonesia yang dapat mendapat. Oke, menurut kalian dari video ini dia nge-rebranding logo 80 tahun RI yang kemarin. Ya, logonya memang sudah di-launching oleh kementerian ya, dan dia bikin konten untuk sedikit mengotak-atik logonya biar menurut kalian logo yang dibuat oleh si seniman ini kira-kira jauh lebih oke atau lebih enggak? Lebih oke. Lebih oke ya. Saya juga sependapat sih, lebih enakan ini daripada logo yang cenderung simple banget. Nah, masalahnya merubah logo seperti itu kalian juga harus memikirkan bukan hanya bentuknya aja yang dirubah, tapi dia tadi menjelaskan tetek bengeknya. Ngerti kan? Jadi mulai dari filosofisnya, dia pakai logonya pakai model seperti ini, kemudian alurnya seperti ini, kemudian arti warnanya, penerapannya dan sebagainya itu juga pasti akan ada perubahan kalau logonya akan berubah. Jadi rebranding itu nggak semudah seperti kita cuma mengubah bentuk aja, tapi nanti kedepannya filosofisnya juga akan ikut berubah. Tapi ada beberapa logo yang melakukan rebranding tapi
ada yang kurang berhasil melakukan rebrandingnya. Nah, salah satunya adalah karena mungkin ada miskomunikasi. Karena saya yakin ketika kalian melakukan rebranding tadi, itu nggak dikerjakan oleh satu orang. Ya mungkin bikin logonya bisa satu orang, tapi untuk bikin animasi dan sebagainya, untuk melengkapi menguatkan logo yang baru, itu pasti membutuhkan kerjasama tim. Nah, kerjasama yang tim itu tadi harus diperkuat atau di apa ya istilahnya, diikat oleh salah satu dokumen, istilahnya kita nyebutnya adalah design brief. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung design brief itu apa. Nah, yang pertama adalah ini kita lihat ada dua. Kalau kalian punya logo ya, kemudian kalian diskusi dengan teman kalian yang kalian suruh untuk mengerjakan perubahan desain tersebut. Satunya menggunakan pakai ini, satunya menggunakan ini. Kira-kira hasilnya kira-kira lebih jadi sesuai keinginan yang sana apa yang sana? Kenapa kau yakin? Ya, lebih spesifik, lebih detail. Kalau modelnya ini tolong ya, buat logo saya menjadi agak kekinian. Nah, kalian akan bingung nih sebagai desainer. Kalian desainer lulusan S4 Universitas luar negeri nggak akan bisa. Kekinian itu ya apa sih? Mungkin dia akan bisa membuat, tapi mungkin sesuai dengan kemauanmu itu yang susah. Makanya kita buat istilahnya seperti ini, seperti kontrak. Nah, kontrak ini namanya adalah design brief. Jadi kalian akan tahu mauku ini loh. Desainernya juga akan memberi masukan. Oh, saya bisanya kayak gini loh. Oh, lebih baik kayak gini loh. Saling diskusi. Nanti akhirnya ketemu satu dokumen yang bisa dirumuskan untuk jadi sebuah desain sesuai logo yang sesuai keinginan. Seperti itu. Nah, ini ya konsepnya ya. Konsepnya. Jadi dari pemilik brand itu biasanya akan kalau mengubah pasti dia punya kegelisahan terhadap brandnya. Oh, ini kok mulai sepi ya. Misalkan brand apa ya, mulai brand minuman misalkan agak sepi ya, mungkin logonya perlu diubah. Nah, nanti brief ini kalau misalkan yang ngerjain beberapa orang, ini yang jadi patokannya desainer untuk mengubah logo itu biar sesuai dengan apa yang keinginan dari kliennya. Kalian nggak boleh nih, karena kalian mau so pinter, desainernya udah pinter banget, ngeyel, harusnya pakai warna ini. Kalian pengennya warna hijau, kamu pengennya warna merah, ya kamu harus ingat warna hijau sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan di dalam desain brief oleh klien. Seperti itu. Karena kalian dibayar bukan untuk pinter-pinteran. Itu ya ininya konsep dari desain brief. Nih, apa ini desain brief? Tapi mungkin kalian kalau udah lihat mungkin di sekitar kalian pernah lihat ini nggak? Logo yang melakukan rebranding tapi malah blunder. Dari ketiga logo ini kira-kira yang blunder yang mana? Ngerti blunder kan? Kalau blunder itu artinya mau rebranding lebih baik tapi efeknya malah turun. Kira-kira dari ketiga logo ini yang blunder yang mana kira-kira? Brandingnya blunder, rebrandingnya jadi blunder. ABC yang mana? B ABC yang bener lah ya. B aja. Ya. Yang bener adalah B dan C. Ini berdasarkan data ya. Saya ngomongnya berdasarkan data. Nah, yang A itu nggak mengalami keblunderan, dia rebrandingnya bagus, akhirnya bisa meningkatkan konsumsi mereka, penjualan mereka. Tapi yang A dan B ini mereka agak sedikit blunder. Yang B jelas dari segi desain agak kurang banget, malah penurunan kualitas.
Tapi kita ini ya mungkin yang di mau klien seperti ini, kita desainernya dulu elek yo. Kalau kemauan klien seperti ini yo nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang kedua, ini adalah sedikit mundur karena ini logo apa sih? Pepsi ya, Pepsi. Udah tahu Pepsi semuanya kan? Kalau yang terbaru seperti ini kayak, jadi Pepsi kan minuman bersoda kan? Jadi ini kemarin kenapa dia mundur? Padahal itu bagus-bagus aja. Kenapa dia mundur? Karena ini terlihat seperti orang yang perutnya besar. Di sini misalnya dikasih kepala, dikasih kaki, dikasih tangan. Jadi kayak orang yang besar. Jadi kaosnya nggak cukup. Ini celananya ke bawah. Bisa bayangin? Nah itu blunder kenapa? Karena dia minuman bersoda, tapi malah dia seakan-akan ini efeknya obesitas seperti itu. Nah kita harus bisa memikir seperti itulah sebagai seorang desainer dan apa yang teman-teman lain. Nah, menurut kalian, kenapa kok desain brief itu jadi penting dalam sebuah rebranding sebuah logo? Biasanya akan dibuat patokan untuk merebranding sebuah logo ya, biar sesuai dengan keinginan konsumen dan kaidah-kaidah desain seperti itu. Oke. Kalian sudah mengenal beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar kita terkait dengan branding yang berhasil, branding yang enggak, dan itu pasti dipengaruhi oleh desain brief yang ada di belakangnya. Nah untuk itu mari kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan desain brief yang akan kita pilih bersama, biar kalian nanti bisa membuat desain brief yang oke lah, biar miskomunikasi antara klien dengan desainer itu bisa teratasi. Yuk silakan kalian buat kelompok dengan 4 orang. Oke, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah kita akan berdiskusi nih terkait dengan bagaimana desain brief yang oke itu gimana. Nanti tak kasih ke KPD untuk setiap kelompoknya. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti akan saya bantu untuk bisa kalau ada kesulitan nanti bisa saya bantu. Oke, sudah. Nah, kalian sudah tak share terkait dengan lembar kerja kalian. Nah, di situ kalian akan membuat karya, yaitu adalah desain brief. Dimana nanti ada kasus ya, ada kasus sesuai dengan yang ada di kolom itu ada kasusnya. Nanti silakan kalian buat desain brief sesuai dengan kasusnya yang ada di dalam LKPD kalian. Nah sebelum itu kan udah saya bagi kelompoknya nih 1 dengan 4. Nah silakan nanti untuk pemilihannya satu kelompok nanti satu kasus ya kita undi untuk pembagiannya. Di sini ada skenario ya, skenario A dan skenario B. Nah silakan untuk pembagian kasusnya kita akan undi ya. Jadi untuk kasus yang A atau yang B kita akan undi di sini. Ini untuk kasus yang A dulu ya, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ini kasus yang A. Nomor 4 kasus A ya. Nomor 4 yang sana berarti. Kemudian untuk
kasus yang B atau kasus yang kedua. Oke, kelompok 1. Kelompok 1B. Terakhir kasus A lagi, yaitu adalah kelompok 2. Nanti kelompok sisanya kelompok kasus B ya, kasus B. Jadi silakan dikerjakan, kalian membuat brief sesuai dengan kasus yang kalian dapatkan. Sniringnya dulu aja, mau coba foto aja kan? Terus siapa sih? Ya bukan itu loh. Branding mereka, branding lama mereka. Kurang efisien dan tidak relevan. Nanti aja. Tahu ketika kalian masalah Untuk kasih masuk. Oke, semuanya sudah selesai ya untuk mengerjakannya. Kalian sudah lihat, saya lihat sudah berhasil sedikit merumuskan apa desain brief yang sudah kalian sesuai dengan kasusnya tadi. Oke, silakan kalian habis ini melakukan untuk kerja ya, presentasi terhadap hasil kerja kalian yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti akan kita refleksikan bareng-bareng terkait dengan hasil kerjaan kalian. Yuk, silakan kelompok yang ingin maju dipersilahkan. Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi analisis kami dari studi kasus A. Yang pertama, mengapa perusahaan Segar Rasa, kedai kopi Senja perlu melakukan branding? Itu karena merasa citra lama mereka kurang menarik bagi generasi muda. Yang kedua, apa masalah utama yang dihadapi Segar Rasa atau kedai kopi Senja? Branding lama mereka kurang efisien dan tidak relevan bagi generasi muda. Yang ketiga, apa resiko yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan branding dengan strategi?
yang tepat. Yang terjadi adalah terjadi penurunan peminatan dan bisa menimbulkan stereotip negatif. Yang keempat, siapa target audiens yang paling sesuai dengan produk ini dan mengapa? Remaja dan dewasa usia 15 sampai 25 tahun. Pesan utama apa yang harus disampaikan kepada audiens melalui identitas di lama-lama agar brand terlihat modern, segar, dan sesuai dengan tren anak muda. Media apa yang paling efektif digunakan untuk menjangkau target audiens? Media seperti Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelajaran dari Bapak? Oke, aman ya. Nanti kita lihat mungkin setelah kita baru nanti akan ada pembahasan. Yuk, silakan tepuk tangan untuk Bapak. Ya, Bapak selanjutnya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kami atau tanggapan kami mengenai kasus B yang membahas tentang kedai kopi senja yang ingin meredesain logonya. Baik, yang pertama, mengapa kedai kopi senja ini meredesain logonya? Yang pertama, ingin memperluas target pasar, yaitu bertargetkan kepada pekerja muda yang berusia 25 sampai 35 tahun dan keluarga. Lalu yang kedua, masalah yang dihadapi adalah logo yang terlalu kekanak-kanakan dan tidak relevan untuk memperluas target pasar tadi, pekerja dan keluarga. Yang ketiga, resiko yang terjadi bila tidak melakukan redesign, yaitu tidak bisa memperluas pasar dan tidak relevan di target selanjutnya yang ingin diperluas. 4. Siapa target yang paling sesuai dengan produk ini? Yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, pekerja muda dan keluarga mahasiswa. Kenapa? Karena kan di perkembangan zaman ini anak-anak muda sering sekali nongkrong di kafe-kafe gitu. Ya, itu audiens yang cocok untuk produk ini, yaitu kopi senja. Yang kelima, pesan utama yang disampaikan yaitu ingin terlihat profesional, hangat, dan ramah, nyaman, tentunya syahdu mungkin ya. Itu yang ingin disampaikan oleh kedai kopi senja. Yang terakhir, media yang paling efektif digunakan untuk menjangkau target adalah kita bisa menggunakan banyak ya sekarang media sosial, banyak juga bisa juga kita untuk diaplikasikan pada kemasannya, mungkin kemasan kopi, gelas-gelas bisa kita taruh logonya di situ. Itu adalah media yang paling efektif. Baik, dari ke-6 masalah tadi kita berhasil menyimpulkan logo apa sih logo gimana sih yang cocok untuk mengatasi masalah ini tadi. Untuk bisa menyampaikan pesan hangat, mungkin logonya bisa diberi warna yang hangat, dan untuk menciptakan kesan profesional bisa dipersimpel dari logonya. Itu semua hasil dari analisis kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan oleh
Oke, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasil kalian cukup oke semuanya. Nanti tinggal kita benahi lagi lah sedikit biar hasil kalian juga jauh lebih sempurna lagi terkait dengan desain brief. Nah, kalian kan sudah melakukan analisis dan kemudian membuat sebuah desain brief. Kira-kira dari analisis yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira ada tantangan nggak? Ketika kalian menerjemahkan apa yang dimauin klien untuk jadi sebuah desain brief yang sesuai dengan harapan mereka, kira-kira ada tantangannya nggak ketika membuat sebuah desain brief nantinya? Ya apa? Ada? Tantangannya itu dari kita tidak bisa membuat brand sesuai dengan yang keinginan kita. Karena kita harus mengikuti apa yang dimau klien. Dimauin oleh orang ya. Apalagi si klien itu mungkin nggak paham banget tentang desain. Jadi dia pengennya apa? Kadang-kadang malah terlihat lebih jelek. Nah, kita sebagai desainer juga boleh nih memberikan masukan terhadap apa yang diinginkan oleh si klien. Kadang-kadang semua permintaan itu nggak harus semuanya bisa diaplikasikan. Oke, nah mungkin itu dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian juga sudah melakukan hal-hal yang oke untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Hari ini kalian sudah belajar apa? Ya. Pelajaran yang bisa saya ambil mengenai pembelajaran desain brief tadi yaitu cara mengatasi masalah yang dikeluhkan oleh klien tersebut. Kita bisa mengatasinya dengan melakukan desain brief yang baik tadi dan menerapkan prinsip komponen-komponen yang ada di desain brief. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang komponen desain brief, latar belakang sampai dengan anggaran mungkin. Nah, itu nanti itu hal yang cukup penting ya. Apalagi kita seorang desainer yang nanti mungkin kita akan bekerja di dunia kreatif seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana cara membuat desain yang kita rebranding itu jauh lebih efektif dan tidak ada blunder seperti yang sudah kita bahas di materi awal tadi. Mungkin itu dulu ya yang kita sampaikan hari ini. Mungkin jika ada yang masih belum jelas bisa nanti WA ataupun yang lain-lainnya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf untuk hari ini. Jangan lupa nanti kalian mengisi referensi hari ini di link yang nanti saya share di grup kelas ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum.